Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita masuk ke materi ke-6 yaitu mengenai metode transformasi. Untuk agenda hari ini terdapat 5 poin. Yang pertama mengenai teknik pengumpulan data, yang kedua jenis data, yang ketiga skala pengukuran, yang keempat transformasi data, dan yang terakhir mengenai langkah-langkah pengerjaan metode transformasi. Baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai teknik pengumpulan data. Apa itu teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam penelitian. Kenapa bisa dikategorikan penting? Karena untuk melakukan sebuah penelitian, mengumpulkan data tidak dapat sembarangan, karena terdapat aturan-aturan tertentu dalam pengumpulannya. Pengumpulan data tersebut biasanya ditentukan oleh variabel-variabel penelitian. Berbicara mengenai data, ada banyak sekali contoh dalam penelitian, seperti angka, huruf, gambar, simbol, bahasa, dan lain-lain. Data-data tersebut digunakan apabila berkaitan dengan konsep ataupun objek yang akan diteliti. Masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai jenis data. Terdapat 4 jenis data dalam teknik pengumpulan data. Di antaranya, yang pertama berdasarkan cara memperoleh data, yang kedua berdasarkan sumber data, yang ketiga berdasarkan sifat data, dan yang keempat berdasarkan waktu data. Langsung saja kita masuk ke jenis data yang pertama, yaitu berdasarkan cara memperoleh data. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan oleh pihak peneliti dengan cara langsung dari suatu subjek ataupun objek dalam penelitian. Contohnya adalah melakukan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder merupakan data yang tidak akan didapatkan dengan cara langsung oleh para peneliti. Contohnya adalah data yang didapatkan berupa dokumen ataupun arsip dari sebuah lembaga. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sumber data. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi atau institusi secara internal. Contohnya seperti data keuangan, data pegawai, data produksi, dan seterusnya. Sedangkan untuk data eksternal merupakan data yang menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi atau institusi. Contohnya seperti data penggunaan produk di tingkat konsumen, sebaran penduduk, dan seterusnya. Selanjutnya, jenis data berdasarkan sifat data. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data yang didapatkan peneliti berupa angka. Contohnya adalah hasil penyebaran kuesioner. Sedangkan untuk data kualitatif merupakan data yang didapatkan peneliti berupa narasi atau kata-kata. Contohnya adalah hasil wawancara responden. Selanjutnya, jenis data berdasarkan waktu data. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu cross-section data dan time series data. Cross-section data merupakan data yang memiliki objek yang banyak pada tahun yang sama, atau bisa dikatakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak objek. Contohnya, perkembangan harga cabai dan bawang periode Mei 2018 sampai dengan Juni 2018. Itu untuk cross-section data. Sedangkan untuk time series data merupakan data yang memiliki runtun waktu yang lebih dari 1 tahun pada satu objek, atau bisa dikatakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu objek. Contohnya, pertumbuhan pengguna internet dari tahun 1998
sampai dengan tahun 2017. Next, kita masuk ke poin yang ketiga, mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data yang valid. Macam-macam skala pengukuran berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dari skala pengukuran tersebut akan diperoleh data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya, digunakan untuk memberikan label, simbol, lambang, ataupun nama pada sebuah kategori, sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Contoh untuk skala nominal adalah seperti jenis kelamin, yang mana ada wanita dan pria. Untuk contoh yang lainnya, berbentuk kategori adalah nama negara, nama kota, agama, dan seterusnya, yang sekiranya dapat digunakan sebagai pencirian. Selanjutnya ada skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Jarak antar tingkatan tidak harus sama. Skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi menunjukkan peringkat. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, baik dari tingkat terendah sampai tingkat yang tertinggi, maupun sebaliknya, dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Contoh untuk skala ordinal seperti nilai huruf mutu pada perkuliahan, yaitu nilai A, B, C, D, dan E. Pada nilai ini menunjukkan tingkatan bahwa nilai A lebih besar daripada nilai B, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya, skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang bisa digunakan untuk peringkat antar tingkatan. Jarak antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai nol mutlak. Besar jarak dari satu data dengan data yang lainnya memiliki bobot nilai yang sama. Contoh skala interval seperti suhu atau temperatur. Misalkan, suatu ruangan memiliki suhu 0 derajat Celcius. Ruangan tersebut bukan berarti tidak ada suhunya. Angka 0 derajat Celcius di sini merupakan suhu. Hal ini dikarenakan pada skala interval 0 bukanlah nilai yang mutlak. Selanjutnya ada skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, bisa diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala yang paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala yang lainnya. Jarak antar interval pun sudah jelas dan memiliki nilai nol mutlak. Nilai nol mutlak berarti benar-benar menyatakan tidak ada. Contoh untuk skala rasio seperti uang, yang mana jika membandingkan uang Rp100 dengan Rp100.000 memiliki arti yang berbeda karena memiliki jumlah nol yang berbeda. Next, selanjutnya ada skala sikap. Skala sikap terdiri dari 4. Yang pertama, skala Likert, yang kedua, skala Goodman, yang ketiga, semantik diferensial, dan yang keempat, ada rating scale. Yang pertama, mengenai skala sikap, skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti,
yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Untuk jawaban setiap item instrumen tersebut menggunakan skala Likert, mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Yang biasanya di angka 1 itu ada sangat tidak setuju, atau sangat tidak setuju itu diberi nilai 1, tidak setuju skornya 2, ragu-ragu diberikan skor 3, setuju skornya 4, dan sangat setuju itu diberikan skor 5. Itu untuk skala Likert. Selanjutnya ada skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, dan lain-lain. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Selanjutnya ada skala semantik diferensial. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap. Hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, ataupun sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik yang dipunyai oleh seseorang. Selanjutnya ada rating scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif, yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi, dengan rating scale, data mentah yang diperoleh, angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Responden menjawab senang atau tidak senang, setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah adalah merupakan data kualitatif. Dalam skala model rating scale, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena yang lainnya. Next, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu mengenai transformasi data. Transformasi data merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain. Transformasi berfungsi sebagai sebuah metode yang dapat menaikkan tingkat pengukuran skala. Selanjutnya ada konsep dasar metode successive interval. Yang pertama, MSI bertujuan untuk merubah data atau mentransformasi data ordinal ke data interval. Yang kedua, data yang akan diubah adalah data angket kuesioner, karena data tersebut merupakan data ordinal, di mana pengambilan datanya menggunakan penilaian skala Likert yaitu skor 1-5. Dan yang terakhir, apabila ingin melakukan analisis data menggunakan statistika parametrik, sebaiknya data ordinal ditransformasi ke data interval. Mungkin cukup sekian untuk teorinya. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah pengerjaan metode transformasi data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi metode transformasinya sudah dijelaskan pada video sebelumnya oleh instruktur ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung metode transformasinya. Ini datanya kita gunakan yang bekas validitas dan reliabilitas.
Kalian cukup kopas aja datanya, tetapi dengan metode yang berbeda. Ini ya datanya. Nah, langsung saja ke langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, kita menghitung frekuensi dari masing-masing skor pertanyaan. Rumusnya, perhatikan baik-baik ya. Sama dengan count if kurung buka. Untuk ranknya kita blok dari item pertanyaan ke-1 sampai ke-15. Kemudian kunci 2 kali pakai F4. Ingat ya, 2 kali. 1, 2. Maka titik koma atau koma, kriterianya kita klik yang ordinal yang pertama, yang ini. Kunci 3 kali pakai F4. 1, 2, 3. Kurung tutup, enter. Kemudian kita drag ke samping dan drag ke bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Ini ya rumusnya. Kemudian kita mencari total dengan rumus sum, sama dengan sum, membuka blok yang item pertanyaan 1 sampai 5, kurung tutup, enter. Kemudian kita tinggal drag ke samping seperti ini. Nah, untuk langkah yang kedua, kita mencari nilai proporsi. Di modul tidak ada ya rumusnya. Untuk rumusnya perhatikan baik-baik. Sama dengan klik item pertanyaan yang ke-1, yang ini, dibagi atau garis miring total item pertanyaan yang ke-1, yang ini. Kunci 1 kali pakai F4, enter. Hasilnya 0,13. Kemudian kita tinggal drag ke samping dan drag ke bawah. Ini hasilnya. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita mencari proporsi kumulatif. Untuk yang pertama, yang item pertanyaan yang pertama, kita gak pakai rumus ya. Sama dengan klik yang proporsi yang pertama, yang ini, yang 0,13, enter. Kemudian kita tinggal drag ke samping. Nah, untuk yang ordinal kedua, kita menggunakan rumus sama dengan proporsi kumulatif ordinal pertama ditambah proporsi ordinal kedua. Yang ini. Kemudian enter. Didapat hasil 0,27. Kalian tinggal drag ke samping dan drag ke bawah. Seperti ini hasilnya. Nah, langkah yang keempat, kita mencari nilai Z menggunakan rumus sama dengan norm sim kurung buka. Untuk probability-nya kita klik proporsi kumulatif yang ordinal ke-1, yang ini ya, kurung tutup, enter. Kemudian kita tinggal drag ke samping dan drag ke bawah. Nah, ini hasilnya ya. Di sini kan num, yang ini num. Ini artinya tak terhingga. Kita tinggal delete aja dan ganti pakai simbol yang ini. Klik simbol. Nah, simbolnya yang ini ya, infinity. Kemudian insert, kita tinggal drag. Seperti ini hasilnya ya.
untuk langkah selanjutnya kita mencari densitas dari masing-masing pertanyaan. Rumusnya sama dengan EXP. Kalian perhatikan baik-baik ya, kurung buka sama kurung tutupnya berapa kali. Negatif, kurung buka lagi, sel nilai Z yang ke-1 yang ini, yang min 1,11 yang ini, kemudian pangkat 2 kurung tutup dibagi atau garis miring 2, kemudian kurung tutup lagi dibagi atau garis miring SQRT, kurung buka lagi, kemudian 2 dikali PI, kemudian kurung buka lagi, kurung tutup sampai warna hitam, enter. Nah, hasilnya 0,22. Ini perhatikan baik-baik ya, kurung buka sama kurung tutupnya berapa kali. Kemudian kita tinggal drag ke samping dan drag ke bawah. Seperti ini hasilnya. Nah, di sini kan value. Kalian tinggal delete aja. Kemudian ganti sama 0. Seperti ini. Cukup yang densitas aja ya yang diganti sama 0. Setelah itu, langkah ke-6 kita menentukan score value. Untuk rumus score value ada ya di modul, yaitu densitas batas bawah dikurangi densitas batas atas dibagi luas area batas atas dikurangi luas area batas bawah. Nah, untuk densitas batas bawah dan densitas batas atasnya kita ambil dari kolom yang densitas yang ini. Sedangkan untuk luas area batas atas dan luas area batas bawah kita ambil dari proporsi kumulatif yang ini, kolom yang proporsi kumulatif. Langsung aja ke rumusnya, sama dengan densitas batas bawah. Nah, densitas batas bawahnya 0 dikurangi densitas batas atas. Densitas batas atasnya yang ini, yang di kolom, densitasnya 0,22, kurung tutup dibagi kurung buka lagi luas area batas atas. Nah, untuk luas area batas atasnya kita ambil dari kolom proporsi kumulatif yang item pertanyaan ke-1 yang 0,13 yang ini, kemudian dikurangi luas area batas bawah. Luas area batas bawahnya 0 dikurangi 0, kurung tutup, enter. Nah, untuk score value kita carinya satu persatu ya, jadi nggak bisa langsung drag ke bawah. Bisa sih, tapi drag ke samping aja. Untuk kolom yang keduanya seperti rumus sebelumnya, sama dengan densitas batas bawah dikurangi densitas batas atas. Densitas batas bawahnya yang 0,22 yang ini dikurangi densitas batas atas yang 0,33, kurung tutup dibagi atau garis miring, kurung buka lagi, luas area batas atas di kolom proporsi kumulatif yang 0,27 yang ini dikurangi luas area batas bawah yang 0,13, kurung tutup, enter. Seperti ini ya rumusnya.
Kemudian kita tinggal drag ke samping dan drag ke bawah. Seperti ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita mencari nilai transformasi. Rumusnya ada di modul, yaitu score value dikurangi score value terkecil ditambah 1. Langsung aja, sama dengan kurung buka score value ordinal ke 1 yang ini min 1,61 negatif kurung buka lagi min score value terkecilnya menggunakan min, terus blok ordinal ke 1 sampai ke 5, ini sampai ini, kunci 2 kali pakai F4 1 2, kemudian kurung tutup 2 kali ditambah 1, kurung tutup lagi sampai warna hitam, enter. Terus drag ke samping, kemudian drag ke bawah seperti ini. Ini hasilnya ya, ini rumusnya. Setelah ini udah didapat hasilnya, kita transformasikan data yang sebelumnya, yang ini yang di atas, ke kolom yang baru yang ini menggunakan rumus VLOOKUP. Kalian juga pasti udah pada tahu ya VLOOKUP itu seperti apa, menggunakannya seperti apa. Langsung aja ke rumusnya, sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk lookup value nya kalian klik item pertanyaan yang ke 1, yang ini yang 2, maka titik koma atau koma untuk tabel array-nya kalian blok yang di tabel transformasi yang skala 1 sampai akhirnya ini. Kemudian kalian kunci pakai F4 1 kali, maka titik koma atau koma, kemudian indeks num-nya kalian lihat lagi di kolom transformasi yang ini. Item pertanyaannya ada di kolom berapa? Ini kan 1, ini berarti 2. Di kolom 2 kurung tutup, enter. Nah, didapat hasil 1,76. Kalian cukup drag ke bawah aja, enggak drag ke samping ya, jadi satu persatu. Nah, untuk item pertanyaan keduanya yang ini sama seperti sebelumnya, rumusnya sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya yang ini, yang 5. Kemudian maka titik koma atau koma, tabel array-nya blok yang sini skala 1 sampai akhir, kemudian kunci 1 kali pakai F4, maka titik koma atau koma berada di kolom ke-3, kurung tutup, enter. Seperti ini ya. Item pertanyaan ketiga juga sama dengan VLOOKUP. Koma atau koma.
Nah, setelah ini kita tinggal drag ke bawah. Ini juga, ini juga. Untuk menghitung metode transformasi sudah seperti ini. Lumayan rumit dan harus teliti juga ya. Nah, segitu aja cara menghitungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.